lagi Anda akan menyaksikan Tons Entertainment. Dipersembahkan oleh Tri Indonesia. Selamat sore Tonsku. Sore hari ini alhamdulillah kita semua ada di rumah dan kita sudah terhubung beberapa teman-teman kita di luar sana. Ada beberapa orang, ada Mas Tono di Jember dan ada Pak Haji di Makassar. Sementara saya juga di Makassar di studio ini. Nah, kita sapa dulu ya Mas Ton. Apa kabar Mas Ton? Alhamdulillah Mas Tajuk. Gimana kabarnya? Baik. Mas Tajuk gimana juga? Alhamdulillah. Pak Haji gimana, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji. Semuanya. Walafiat Mas Tajuk, Mas Tono. Kita bersyukurnya Pak Haji karena meskipun kita berada dalam situasi COVID-19 seperti ini, kita dibatasi interaksi sosialnya kita sama pemerintah, tapi kita masih bisa berkomunikasi Pak Haji. Betul. Jadi itulah gunanya teknologi ya. Bisa mempersatukan kita meskipun kita jaraknya tidak berada di satu tempat, tapi tetap kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Betul Pak Haji, betul Pak Haji. Dan ini kita tidak bisa melupakan bahwa yang menyambungkan komunikasi kita ini adalah Tri, hebat banget. Alhamdulillah. Nah sekalian kita video conference ini juga mau membuktikan Pak Haji, artinya dengan kualitas jaringan yang dikasih Tri ini terbukti kan, kita bisa terkoneksi, kemudian jaringannya juga bagus, kualitasnya juga bagus. Nah ini juga buat referensi teman-teman yang lagi nonton nantinya Pak Haji, supaya gak usah ragu-ragu untuk menggunakan jaringan Tri. Atau mungkin Pak Haji punya pengalaman tersendiri selama menggunakan Tri? Wah, kalau saya mah udah 11 tahun ya pakai Tri. Sejak kerja di apalagi di bajunya Pak Haji sudah ada gambar Tri-nya tuh. Iya nih, di baju saya juga logo Tri nih. Kan? Wah, saya juga gak mau kalah ini, saya juga bangga. Wah, kalau begitu saya kalah dong kalau begitu ya. Bahwa jaringan Tri ini juga setiap hari juga selalu melakukan ekspansi, perbaikan selalu gitu ya. Jaringannya juga semakin lebar gitu ya, meluas gitu, sehingga ya semakin banyaklah masyarakat Indonesia yang sekarang sudah bisa menikmati gitu ya. Sekarang Mas Taju, coveragenya Tri itu sudah 86% dari total populasi se-Indonesia loh. Bah, sangat luar biasa Pak Haji ya. Perkembangannya ya luar biasa, Pak. Ini meskipun kita belum nyampe Maluku Papua sana, tapi alhamdulillah 86% dari total populasi se-Indonesia itu sudah tercover oleh jaringan Tri. Wah, luar biasa. Ini butuh aplaus kalau gini nih. Kita berharap jaringan kita juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ya insya Allah lah sampai tahun ini, tahun depan gitu ya, itu kita masih komitmen untuk nambah terus jaringan kita, dan itu jumlahnya cukup besar Mas Taju. Iya. Jadi insya Allah nanti 2020-2021 target awalnya kita se-Sulawesi dulu itu sudah tercover juga. Jadi dari Sumatera sampai Sulawesi itu sudah tidak ada blank spot lagi. Jadi semuanya sudah tercover. Wah, luar biasa Pak. Alhamdulillah juga Kalimantan juga sudah, semua provinsi juga sudah tercover gitu. Nah, mudah-mudahan tahun ini kita nyusul Sulawesi, semua provinsi Sulawesi juga insya Allah tercover oleh jaringan Tri. Tapi secara pengalaman nih Pak Haji, secara pribadi saya juga menggunakan Tri beberapa bulan yang lalu, saya mencoba menggunakan Tri. Memang kalau di Makassar sih jaringannya sangat luar biasa. Bahkan yang kayak begini nih Pak Haji, kita telekonferensi seperti ini tuh luar biasanya karena tidak ada buffering-bufferingnya, nggak ada. Cuma saya mau tanya nih, kalau di Makassar sih nggak ada masalah. Tapi kalau di luar Makassar bagaimana Pak Haji? Kalau di luar Makassar
baru-baru kita launching ya di Kendari, tiga kota kabupaten juga kita sudah launching. Insya Allah kita akan ekspansi terus gitu ya. Nah, sampai saat ini itu hanya Sulawesi Tengah yang belum tercover. Nah, Sulawesi Barat sebagian kita sudah cover, Polewali Mandar dan Majene, minus ibu kotanya karena kebetulan ibu kotanya paling utara letaknya. Oh iya. Jadi mudah-mudahan tahun depan lah kita akan masuk juga di ibu kotanya. Terus insya Allah tahun ini juga kita akan masuk Palu, Donggala, Sigi, Poso, ya, kemudian Toli-Toli. Itu akan masuk jadi 5 kota kabupaten di Sulawesi Tengah juga insya Allah tahun inilah. Mudah-mudahan doakan aja Mas Haji. Mudah-mudahan senantiasa Pak Haji. Situasi kayak sekarang ini cepat berakhir sehingga ekspansi kita juga bisa kita segerakan. Tapi dengan situasi yang seperti ini, Tri sangat membantu kita lah Pak Haji. Ada banyak komunikasi tersambung, ya kan? Ya. Untungnya karena kita bergerak di bidang teknologi, ya, jadi tidak terlalu terkena imbas gitu kan. Karena betul. Orang bisa belanja dari mana saja ya secara virtual gitu kan. Retailer kita itu Mas Tono tuh lagi gencar-gencar mensosialisasikan outletnya belanja lewat virtual gitu kan. Jadi nggak perlu datang, outletnya nggak perlu datang gitu kan ke kantor, mereka sudah bisa belanja virtual. Konsumen apalagi sekarang banyak kerjasama Tri baik dengan modern channel maupun dengan banking. Sekarang banking isi pulsa lewat banking 100.000 dapat tambahan pulsa atau dapat tambahan kuota 10 giga. Jadi banyak sekali Mas Taju pilihan-pilihan yang diberikan buat customernya Tri gitu. Oke. Untuk Tri ini apa aja sih yang disiapkan Tri buat kita nih sebagai pengguna, sebagai user gitu? Menariknya nih Mas Taju, Mas Ton ya, untuk bisnis telekomunikasi ini pricing itu bukan satu-satunya pertimbangan konsumen untuk memilih sebuah operator gitu ya. Karena bisnis telekomunikasi ini panglimanya itu network, jaringan. Jadi kualitas jaringan sebenarnya gitu kan. Jadi mau semurah apapun harga yang ditawarkan oleh sebuah operator, kalau jaringannya tidak mumpuni pasti akan ditinggal. Betul Pak Haji. Nah itu yang orang jadikan sebagai pertimbangan utama itu adalah kenyamanan ketika menggunakan layanan operator tersebut, apakah layanan data atau layanan suara gitu kan. Nah, kenyamanannya dulu. Nah, harga itu bisa urutan kesekian gitu ya. Bisa urutan kesekian. Makanya memang Tri juga tidak terlalu kita tidak terlalu press campaign mengutamakan harga gitu ya. Harga yang kita jadi price war gitu ya ke konsumen. Tetapi yang kita utamakan adalah kenyamanan konsumen dulu. Menggunakan jaringan ini baru provider Pak Haji. Artinya harga mah belakangan. Kenyamanan pelanggan dulu yang paling utama. Ya. Harga itu tidak harus termurah tetapi terjangkau. Gitu ya. Yang penting dia terjangkau gitu ya. Jangan juga kemahalan. Kalau kemahalan malah ditinggal juga. Nah, setelah jaringan itu baru masuk ke produknya. Produknya sendiri, portofolio yang ditawarkan di situ itu apa saja, proposisinya apa saja, gitu kan? Tadi disinggung sama Mas Tono. Sekarang itu konsumen suka yang model-model free YouTube, gitu kan? Karena YouTube itu aplikasi yang nomor 1 diakses oleh konsumen. Dari research yang dilakukan oleh Brandcom-nya kita, YouTube itu adalah aplikasi yang paling banyak diakses oleh konsumen, kan? Setelah itu Instagram dan sosial media yang lainnya. Nah, itu yang kita lihat bahwa ternyata konsumen itu senang gitu kan kalau kita di portofolio produknya
kita kasih sesuatu yang mereka sering akses, itu pasti mereka akan senang di situ. Nah, makanya kenapa kita kasih free YouTube, ya kan, di 22 giga. Terus ada di produk kita di unlimited 6 giga itu free semua aplikasi gitu kan. Dari jam 1 pagi sampai jam 5 sore kita kasih free semua aplikasi. Nah, ibaratnya masuk di supermarket, konsumen terserah mau pilih yang mana. Kita kasih beberapa alternatif. Nah, mereka yang kira-kira kebutuhan saya ada di mana. Oh iya. Nanti setelah itu baru harga gitu kan. Harga belakangan aja kan. Ini artinya yang bisa saya garis bawahi bahwa harga sih belakangan kalau buat Tri. Yang jelas kan yang paling utama adalah kenyamanan pelanggan. Terus meskipun produknya murah tetapi tidak murahan. Itu segmennya sangat merakyat. Ini yang sangat luar biasa. Nah, ada lagi yang lebih menarik nih Pak Haji. Selain Tri sebagai perusahaan provider yang besar, termasuk besar lah kalau di Indonesia, mau melakukan aksi sosial. Wah, ini yang membuat saya sangat tertarik kembali nih. Artinya selain sebagai perusahaan yang bergerak di telekomunikasi, juga masih mengedepankan kenyamanan terhadap rakyat atau terhadap warga yang ada, apalagi di tengah situasi kita melawan COVID-19 ini Pak Haji. Nah, ini gimana nih kok tiba-tiba terpikir untuk melakukan aksi sosial nih Pak Haji? Dari Pak Haji kayaknya dulu nih. Iya. Jadi ini ada dua yang kita inisiasi gitu ya untuk gerakan kemanusiaan. Jadi kurang lebih 3 minggu yang lalu gitu ya. Jadi regional Sulawesi ya, itu kita bekerja sama dengan teman-teman ICGR di headquarter. Itu kita memberikan donasi ya, senilai 10 juta ya. Kemudian waktu itu juga teman-teman menginisiasi juga untuk kumpul-kumpul duit, karyawan sendiri gitu ya. Terkumpullah 10 juta juga. Jadi total terkumpul 20 juta gitu ya. Wah, artinya betul-betul menjadi ini ya. Kami waktu itu menggandeng Palang Merah Indonesia Kota Makassar. Iya. Sebagai mitra gitu ya untuk aksi kemanusiaan peduli terhadap aksi kemanusiaan peduli COVID-19 gitu. Ya. Kemarin ini Pak Haji, Mas Tono ada ide untuk membagi-bagikan masker untuk di Makassar. Nah, itu dia bikin gerakan namanya Gerakan Makassar Pakai Masker. Nah, saya mau dulu ke Mas Ton nih. Kira-kira idenya ini dasarnya apa nih Mas Ton? Sebenarnya gini Mas, yang paling sederhana, alhamdulillah dalam posisi COVID-19 ini, salah satu bisnis yang masih bisa bergerak sampai terjun ke lapangan adalah perusahaan telekomunikasi. Ya. Makanya kita ingin lebih dekat dengan pelanggan kita. Kemudian kita juga melihat beberapa masyarakat, realitanya kan kita lihat mereka banyak yang tidak menggunakan masker. Sebenarnya himbauan itu mungkin sudah masuk, tapi melihat posisi di market juga susah untuk mendapatkan masker. Maka kemarin saya sama teman-teman langsung inisiatif. Selain kita melayani teman-teman dari retailer itu, sekalian kita langsung ketemu dengan pelanggan. Untuk pelanggan-pelanggan yang tidak menggunakan masker langsung kita kasih Mas. Kebetulan ada teman yang memiliki usaha yang bisa membantu, sehingga kami sama teman-teman termasuk atas arahan Pak Haji kumpulin lagi, karena sebagai wujud rasa syukur kita sendiri dikasih rezeki, kemudian dikasih kesehatan, dan semoga dengan acara ini kita benar-benar dijauhkan dan bisa membantu teman-teman yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan masker itu. Ini luar biasa ini. Berarti emang Tri ini care-nya terhadap pelanggan-pelanggannya sangat luar biasa. Nah, apalagi nih Pak Haji, saya dengar Pak Haji mau turun langsung juga bagi-bagi masker. Di gimana nih ceritanya nih Pak Haji? Insya Allah kita inilah yang pertama kita mulai dari gerakan ini, kita mulai dari lingkungan kita dulu. Iya betul Pak Haji. Jadi teman-teman yang ke lapangan tadi yang disampaikan Mas Tono bahwa kebetulan bisnis telekomunikasi salah satu bisnis yang tetap diizinkan untuk bisa jalan. Jadi teman-teman yang ke lapangan harus ke lapangan itu
mandatori harus pakai masker gitu ya. Iya. Nah, setelah itu dari lingkungan kita bergerak sama ke sarung tangan Pak Haji, sama sarung tangan. Sama sarung tangan ya, betul. Oh iya iya. Nah, setelah itu kita akan bergerak lagi ke lingkungan kita yang di luar kita gitu ya. Iya. Jadi kita juga membagi-bagikan lah ya. Jadi kalau kita ketemu komunitas yang kebetulan nggak pakai masker, ya sudah kita coba bagi-bagikan masker supaya mereka mulai terbiasa juga ya. Nah, ini pengalaman yang menarik juga ya kalau kita lihat di kayak Jepang lah ya. Iya. Jepang itu menghadapi musibah COVID-19 ini, mereka itu lebih rileks ya dibandingkan negara lain, karena sebenarnya culture mereka itu jauh sebelumnya mereka itu memang sudah terbiasa pakai masker. Iya. Ya, jadi kalau bepergian di tempat umum gitu kan, itu pasti hampir kita jumpa itu rata-rata orang menggunakan masker gitu ya, sehingga ya sudah mereka tetap melanjutkan aktivitasnya tapi tetap menggunakan masker. Jadi saya rasa itu juga yang salah satu yang bisa membantu kita memutuslah mata rantai COVID ya dengan penggunaan masker itu, sehingga mudah-mudahan ya kitanya terlindungi, orang-orang sekitar kita juga sama-sama terlindungi. Iya. Jadi, betul Pak Haji, betul Pak. Saya rasa budaya masker ini bagus sekali diteruskan. Ini kalau masalah budaya masker sebenarnya ini kalau di negara kita di Indonesia kan termasuk pengguna masker yang agak kurang ya Pak Haji ya, agak kurang sekali. Jadi ini menjadi menjadi budaya yang baru, mudah-mudahan bisa menjadi tradisi buat kita semua Haji, bukan cuma di COVID ini. Nah saya mau tanya lagi nih Pak Haji, masalah kira-kira COVID-19 ini menghadapinya ini menurut Pak Haji ini gimana nih Pak Haji? Iya, saya rasa sih kita ikutilah himbauan dari pemerintah gitu ya, pemerintah kita, ulama kita gitu ya, kemudian ahli-ahli kesehatan kita gitu, semuanya menyarankan hal yang positif, semua stay at home gitu ya, tinggallah di rumah. Saudara-saudara kita yang bergerak di bidang kesehatan itu sudah luar biasa bekerja keras gitu ya, untuk menangani COVID-19 ini. Nah, saya rasa kita ini juga wajib bantu mereka ya. Minimal bantu tinggal di rumah supaya tidak penyebarannya tidak semakin luas gitu ya. Ya, lihat aja Ekuador di Amerika yang notabene tidak terlalu memperdulikan ya, menganggap remeh lah gitu ya. Ternyata akibatnya luar biasa kan, penyebarannya besar sekali gitu ya. Jadi di Ekuador, di Amerika, di Italia, di Spanyol, itu negara-negara yang sebaran COVID-nya luar biasa besar gitu ya. Nah, saya rasa bercermin dari itu, ya sudah kita ikutilah anjuran pemerintah kita, ikuti anjuran ulama kita, ikuti anjuran ahli-ahli kesehatan kita ya. Event ibadah sementara ya kita lakukan dulu lah di rumah gitu ya. Mungkin terdepan lah kita lah. Pokoknya karena terdepan kita jadinya. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong, dengan adanya wabah virus ini kita tidak keluar-keluar, kita bahkan disarankan dan dihimbaukan di rumah nih. Bagaimana Mas Ton nih? Pekerjaan apa tidak terganggu atau gimana nih Mas Ton? Saya ke Mas Ton dulu deh. Iya, Mas, sebenarnya bekerja di rumah sama saja, tapi sebenarnya kalau dilihat aktivitasnya itu sedikit lebih berat. Karena apa? Kita tidak berkomunikasi secara langsung dengan tim kita, kemudian negosiasi dengan partner kita. Namun dengan adanya teknologi yang disupport dengan jaringan kita, sebenarnya yang alasan pertama itu menjadi terhapuskan. Jadi kita mau melakukan komunikasi via video, kemudian komunikasi melalui gadget atau melalui email, itu semuanya bisa. Bahkan kalau misalkan kita koordinasi, ya seperti yang sekarang kita lakukan, ya udah kita kumpul semua tim. Cuman yang tidak nyamannya itu apa? Ketika saya dan juga Pak Haji stay di rumah,
tapi teman-teman masih di lapangan. Nah, salah sebagai bentuk solidaritas juga tanggung jawab kita ngawal. Anytime kita ditelepon bisa, kemudian kita video conference juga. Artinya walaupun teman-teman di lapangan, tetap kita temanin gitu, Mas. Iya. Jadi artinya wabah COVID-19 ini bukan sebagai penghalang ya. Pekerjaan kita tetap jalan, silaturahmi juga bisa kita lakukan secara virtual seperti ini sekarang, tidak ada yang masalah ya. Itu. Nah, pertanyaan saya lagi nih untuk Mas Ton dan Pak Haji ini, kira-kira kalau ada yang mau disampaikan ke masyarakat kita, kira-kira mau menyampaikan apa tentang COVID-19 ini? Selain himbauan yang tadi ya, mungkin ada edukasi apa sih yang seharusnya kita lakukan, pencegahan dininya seperti apa kayak gitu? Ya, kalau saya melihat gini, ada orang yang melihat ini posisinya pro sama kontra, Mas. Iya. Cuman setiap manusia ini memiliki kesulitan atau tantangannya masing-masing. Nah, dalam posisi apapun kita diminta tetap berpositif thinking. Walaupun saya tidak mewakili sebagian masyarakat yang tidak seberuntung saya mungkin sama Pak Haji. Jadi yang bisa work from home tapi masih tercukupin. Tapi buat teman-teman yang mungkin ada di bagian yang agak sedikit sulit ya mengenai keekonomiannya, tetap positif. Artinya wabah ini atau musibah ini tidak ada yang menghendakin, tapi gimana caranya mensikapi. Jadi artinya kita tetap bersatu. Yang kita lihat sekarang ini kebanyakan misalkan yang lagi tidak setuju justru menentang. Artinya yang benar kita sama-sama merangkul, kemudian menyampaikan. Harapannya sekarang yang mampu bisa membantu yang tidak mampu, supaya kita bisa bersama-sama bersatu menghadapi. Tapi kalau sekarang posisinya kita itu sudah menolak, kemudian tidak bersatu, sehingga tidak bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan sebagian, Mas. Artinya saat ini kita diminta untuk bersatu. Walaupun misalkan ada yang tidak mampu, itu harus menyampaikan, saya yang tidak mampu, tolong dibantu gitu. Bukan menyuarakan yang negatif. Artinya tetap silakan untuk berpositif thinking, kemudian terbuka, jangan pernah malu lah kalau misalkan harus menyampaikan sesuatu. Karena apa? Keterbukaan itu yang paling penting dalam menghadapi situasi COVID-19 seperti ini. Yang tadi yang saya garis bawahi bahwa sebenarnya perbedaan dulu kita singkirkan semuanya. Yang jelas hari ini kita harus berpegangan tangan bagaimana kemudian memutus mata rantai virus COVID-19 ini. Nah, kira-kira menghadapi PSBB nanti di Makassar tanggal 24 ini, Pak Haji, kalau misalkan aksi-aksi sosial itu kan banyak nih yang dilakukan oleh TRI. Nah, kira-kira kalau misalnya PSBB ini bagaimana nanti jadinya nih, Pak Haji? Ya, saya kira pilihan untuk melakukan PSBB di Makassar itu pilihan yang sangat tepat untuk memutus mata rantai dengan cepat gitu ya. Tapi memang kuncinya adalah bagaimana semua pihak itu disiplin dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah ya. Nah, jadi kalau memang syaratnya tidak boleh keluar, ya benar-benar nggak boleh keluar. Apalagi undang-undangnya kan sudah ada kan, itu ada sanksinya gitu ya, denda atau penjara gitu ya 1 tahun. Nah, ya kita harus disiplin sama-sama bahwa stay di rumah, kecuali orang-orang yang memang berkepentingan untuk keluar gitu ya, misalnya petugas-petugas gugus gitu ya, atau yang memang diizinkan untuk keluar, itu yang memang boleh keluar. Nah, saya tadi siang itu main di gugus COVID-19 Kota Makassar gitu ya. Mereka itu sudah menyiapkan 60.000 paket bantuan bahan pokok ke masyarakat gitu ya. Itu untuk menunjang PSBB ya, artinya masyarakat itu ketika tinggal di rumah karena yang dikeluhkan itu oleh kalangan bawah itu
gimana nih saya hidupnya sehari-hari kalau misalnya saya stay di rumah gitu kan, mau cari nafkah gimana? Iya, apalagi yang pendapatannya daily Pak Haji ya. Betul, yang pendapatannya harian, buruh harian gitu ya. Itu pemerintah sudah menyediakan 60.000 itu betul-betul dari kantongnya pemerintah sendiri gitu ya, kantongnya negara, uang negara gitu ya. Belum lagi nanti dari bantuan-bantuan pihak lain, swasta dan lain-lain gitu ya. Nah, kira-kira nanti nih aksi sosial yang dilakukan Tri nanti ini, kira-kira bagaimana nih Pak Haji? Apakah berhenti atau gimana Pak Haji? Karena ini kan PSBB ini kan pembatasan benar-benar yang berskala besar nantinya Pak Haji. Iya. Nah, kita bisa bekerja sama itu dengan pihak Palang Merah, bisa juga ke gugus COVID gitu ya. Kalau misalnya memang sangat terbatas ruang geraknya ya. Nah, kita serahkan aja apa yang bantuan itu ke pihak yang berkompeten untuk membagi gitu ya. Supaya benar-benar pembatasan untuk keluar rumah itu semuanya bisa disiplin gitu ya. Nah, tapi sebelum tanggal 24 saya rasa masih bisa dibagikan gitu ya. Kalau sebelum tanggal 24, tapi tanggal 24 sampai dengan tanggal 7 kalau nggak salah, 7 Mei. Itu 7 Mei 2 minggu itu benar-benar ya sudah stay aja di rumah gitu ya. Kita nggak usah kemana-mana gitu. Ya, nah kira-kira ini yang paling terakhir nih pertanyaan saya ini Pak Haji ya. Kira-kira ada tidak pesan yang mau disampaikan untuk segenap warga yang ada di Makassar ini ataupun Indonesia secara keseluruhan? Dari Mas Tono dulu deh. Nah, simpelnya gini Mas, yang saya mau sampaikan, ayo kita sama-sama bergerak untuk memutus rantai COVID-19 ini dengan cara apa? Ya, kita mematuhi yang disampaikan oleh pemerintah, kemudian agama. Jadi sebaiknya kita turutin aja, sama-sama kita turutin. Kalaupun kita terpaksa harus keluar, ya silahkan keluar tapi menggunakan masker. Kemudian kalau yang tidak berkepentingan, tolong silahkan di rumah. Kemudian tidak usah panik. Dan kemudian tidak usah menyebarkan berita-berita yang akan membuat orang lain lebih panik. Artinya kita sama-sama memberitakan yang positif, kemudian berperilaku yang positif, dan sama-sama berdoa semoga COVID ini tidak berlarut-larut dan harapannya awal bulan ini sudah hilang gitu ya guys. Iya, wah luar biasa. Artinya bagaimana kemudian memunculkan berita-berita yang enak aja ya Mas ya. Jangan sampai memberikan berita-berita yang menakut-nakuti sampai menurunkan imun orang gitu ya. Iya. Artinya gitu. Sekarang nggak usah panik, tapi juga nggak usah bikin orang lebih panik lagi gitu. Lebih tenang. Gitu. Yang penting kita mematuhi apa yang menjadi arahan pemerintahan. Oke, kalau dari Pak Haji sendiri pesan yang mau disampaikan ke warga Makassar dan Indonesia secara keseluruhan Pak Haji gimana Pak Haji? Ya, ini ujian kebersamaan ya buat kita semua gitu ya. Artinya kalau mau memutus mata rantai ini tidak mungkin kalau hanya 1-2 orang saja yang terlibat. Ini harus terlibat secara keseluruhan. Ya, jadi ini adalah ujian kebersamaan. Sejauh mana kita bisa sekata sekata bahwa kita memang pengen COVID ini bisa selesai dalam waktu cepat gitu ya, sehingga kehidupan bisa berjalan normal kembali, ekonominya juga bisa bergerak kembali gitu ya. Karena begitu kita nggak disiplin ya, ini akan jadi panjang. Wabah ini akan jadi panjang gitu. Sehingga ya sudah kita sama-sama lah disiplin dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah gitu ya. Jangan terlalu banyak sok tahu gitu ya, karena kebanyakan kan berita-berita yang beredar di media itu, di medsos itu itu kebanyakan sok tahu, bukan disampaikan oleh ahlinya gitu ya. Bahkan menurunkan imun Pak Haji. Nah, itu dia. Jadi, bisa menurunkan imun kita Pak Haji. Daya tahan tubuh bisa rusak jadinya. Gitu ya. Iya, betul. Kita serahkan aja semua sama ahlinya gitu. Kita sekarang ini jadi makmum, ya sudah kita jadi makmum yang baik gitu kan. Kita dengar baik-baik apa yang disampaikan oleh pemimpin kita, ya ikuti baik-baik, jangan bikin gerakan tambahan gitu.
gitu ya. Iya. Ini sering aku yang menerima Haji. Jangan suka memberikan. Saya setuju itu Pak Haji. Semakin banyak gerakan tambahan semakin berbahaya. Berbahaya bagi diri sendiri, berbahaya juga bagi orang lain Pak Haji. Jadinya. Oke. Ini gerakan tambahan ini yang kadang-kadang merusak semuanya gitu kan. Betul Pak Haji, betul. Yang sudah dibangun jadi rusak semuanya. Iya. Ini buat ujian kita semua lah ya, ujian kebersamaan kita semua. Iya. Sejauh mana kekompakan kita sebagai warga kota, warga bangsa, dan warga dunia gitu ya, bisa memutus mata rantai wabah penyakit ini dengan cepat gitu. Dan saya yakin ini bisa kita lakukan dengan bersama-sama. Yang penting ada itikat baik dari kita semua, kemauan yang baik dari kita semua untuk memutus gitu ya. Saya kira itu. Saja. Ya, terima kasih Pak Haji atas bincang-bincangnya hari ini, Mas Ton yang di Jember. Seharusnya Mas Ton ada di Makassar ini Pak Haji. Ya, jadi untuk sementara channelnya kita ambil alih jadinya. Harusnya dia ada di Makassar. Kalau dia kembali ke Makassar, ODP dia jadinya Pak Haji. Dia masuk Makassar nanti mesti karantina dulu 14 hari. Oke, terima kasih Pak Haji, Mas Ton atas bincang-bincangnya sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat semua untuk kita semuanya, khususnya di Kota Makassar dan Indonesia secara keseluruhan. Bagaimanapun yang terjadi hari ini adalah ujian kita bersama seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Haji, Mas Ton juga. Kita harus bergandengan semua untuk memutus mata rantai dari virus COVID-19 ini. Terima kasih atas kehadirannya Pak Haji Rusdi Mardan di Makassar, Soehartono yang ada di Jember, yang seharusnya Mas Ton ada di sini karena kita lagi ambil alih channelnya nih jadinya nih Pak Haji. Jadi nah ini nanti kan kita kan turun nih, Mas Ton yang tidak ada jadinya. Makanya nanti kita akan lanjut lagi nanti. Saya sama Pak Haji nanti insya Allah 2-3 hari ke depan saya akan lanjut lagi obrolan saya sambil turun ke sana nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tersebut tadi itu bincang-bincang saya dengan Haji Rusdi Mardan yang ada di Makassar. Terus ada juga Soehartono di Jember. Kita lagi ngobrolin tadi itu bagaimana sih Tri melakukan kegiatan sosial di Makassar ini. Nah, ide-idenya itu sudah ada kayak bagi-bagi masker nanti. Nah, tadi itu bincang-bincang kita tuh membahas tentang COVID-19 dan berapa hari yang akan datang nanti ini, ada 2-3 hari yang akan datang nanti ini kita akan turun untuk bagi-bagi masker. Mungkin saya dengan Pak Haji Rusdi nanti yang akan turun itu. Nah, seperti apa kegiatan kita nanti? Ikuti terus ini ya Tansku. Thank you.